Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya harap kita dalam kondisi situasi yang begitu baik dan bersukacita dalam kasih Kristus. Ini mengenai Filipi 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Filipi 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dalam belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam kasih Kristus Yesus, yang walaupun rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang berbahagia kita yang mendengarkan, membacakan dan melakukan sabda Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, nanti adalah sini menyelami pikiran dan perasaan orang lain untuk membangun kepercayaan yang harmoni dan koneksi. Ini berasal dari kata Korea, nanci. Secara bahasa, kata nanci memiliki arti mengukur dengan mata. Nah, ketika mempraktikannya, nanti adalah lebih banyak mendengar dan mengobservasi daripada berbicara. Ya, seolah-olah kita mengamati secara keseluruhan. Nah, ini mungkin menarik kepada orang-orang yang introvert. Nanti menggunakan mata dan telinga untuk mendengar orang lain, bukan menonjolkan dirinya secara pribadi. Nah, sikap jemaat Filipi, Bapak Ibu Saudara, yang lebih mementingkan diri sendiri membuat Paulus melihat adanya ancaman yang internal, ancaman dari dalam yang dapat mengoyakkan kesatuan jemaat. Karena itu ia mengajak jemaat Filipi untuk memiliki kesatuan hati, pikiran, kasih, dan jiwa dan tujuan, sebab disitulah letak kekuatan komunitas orang percaya. Bapak Ibu Saudara, jemaat harus mau memperhatikan kepentingan orang lain juga, bahkan memiliki kerendahan hati untuk menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Memiliki sikap yang sama seperti pikiran dan perasaan yang dihidupi Kristus Yesus. Yesus saja rela merendah dan mengosongkan diri, mengambil rupa hamba demi manusia yang berdosa. Lebih lagi jemaat, kita pun sekalipun tampak sepele, Bapak Ibu Saudara, memperhatikan kepentingan orang lain dengan tulus bukan perkara yang mudah. Diperlukan kerendahan hati dan kesediaan untuk mengalah. Gak jarang Bapak Ibu Saudara, perhatian terhadap orang lain justru didasarkan pada kesombongan dan keinginan untuk menonjolkan diri. Dilakukan hanya untuk mencari kepuasan, menjawab rasa ingin tahu, bahkan ingin mencampuri urusan orang lain, dan ingin menghakimi satu dengan yang lain. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menegur kita. Relakah kita mengesampingkan kepentingan diri sendiri demi menyukakan hati Allah? Saya rasa ini gak perlu dijawab, tetapi direfleksikan dalam hati masing-masing pribadi dari kita dan dilakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih untuk hari ini di mana Tuhan masih menempatkan setiap kami bahwa hidup kami yang harmonis itu
berdasarkan kepada kepedulian kami, perhatian kami terhadap satu dengan yang lain, bukan memusatkan kepentingan kami secara pribadi tetapi kepentingan orang lain seperti yang dihidupi oleh Kristus Yesus. Kami rindu juga Tuhan, berdoa dan bersyukur sekali lagi untuk saudara Theodor Hero Sutrisno dan juga Oma Roswira Wiwi Tanjung. Kami bersyukur untuk bagi mereka yang Tuhan karuniakan hidup dan kasih Kristus senantiasa melingkupi kehidupan mereka. Berikan kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan bagi mereka untuk senantiasa hidup dalam kasih Kristus dan menyelami akan hidup yang baik, hidup yang mementingkan satu dengan yang lain. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Berkati juga kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan baik keluarganya dimanapun mereka berada. Kami bersyukur dan terima kasih. Inilah permohonan doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.